Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki bagian 2 dari subtema kedua tema 5. Berarti kita akan memasuki subtema yang ketiga, berarti subtema terakhir di tema 5. Sebentar lagi tema 5 akan segera berakhir. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian untuk belajar lagi menonton dari tema 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk persiapan penilaian akhir semester yang akan diadakan di bulan Desember. Baik, materi hari ini kita akan belajar mengenai daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Ini penting ya. Pertama, kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri kemana? Misalnya untuk mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Paling sering kita dihadapkan untuk melamar pekerjaan. Daftar riwayat hidup ini banyak manfaatnya, oleh karena itu di kelas 6 kalian harus bisa membuat daftar riwayat hidup kalian sendiri. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Jadi kalian itu di daftar riwayat hidup itu untuk menjelaskan tentang diri kalian sendiri kepada seseorang. Tentang apa? Ya tentang data diri kalian, termasuk pengalamannya apa saja, terus keterampilan kamu itu kamu bisanya apain ya. Kemudian prestasi, mungkin kamu pernah punya prestasi yang membanggakan, apa itu kalian bisa tulis nanti di daftar riwayat hidup. Ingat ya, namanya daftar riwayat hidup itu pertama harus mengandung data pribadi. Data pribadi itu misalnya tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, jenis kelamin, agama, status. Nah, status di sini itu adalah status misalnya pernikahan. Apakah sudah menikah atau belum? Kemudian tinggi berat badan, golongan darah, kewarganegaraan. Nah, kalian itu asalnya dari mana ya? Mungkin kalau dari banyak juga dari luar negeri yang mendaftar pekerjaan di Indonesia. Ini adalah data pribadi kalian seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan lain-lain ya. Ini harus kalian cantumkan di daftar riwayat hidup agar nanti kalian bisa diseleksi oleh tim. Yang kedua, di daftar riwayat hidup kalian harus mencantumkan bidang yang diminati. Bidang yang diminati itu adalah sesuatu hal yang kalian suka. Misalnya hobi kalian itu apa di situ ya. Kalian bisa tuliskan hobi, atau kalian itu misalnya suka tertarik akan apa. Misal hobinya adalah membaca buku. Hobinya adalah misalnya traveling atau bepergian dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya ya, yang ketiga di daftar riwayat hidup kalian harus mencantumkan riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh mulai dari yang paling rendah. Kalau misalnya kamu pernah TK, ya tulis TK-nya apa. Tentunya disertai dengan tahun berapa sampai berapa. Contoh, kalau kalian langsung masuk SD berarti tahun 99 sampai 2004 kalian sekolah di SD mana, tulis ya. Lanjut 2004 sampai 2007 kalian SMP mana, terus ditulis ya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Misalnya kalian sudah S1 kuliah. Bagi yang belum tahu, S1 itu jenjang belajar di perkuliahan, yaitu kalian tahun berapa sampai berapa lulusnya, masuknya tahun berapa, lulusnya tahun berapa, di universitas mana. Kalian bisa tulis nanti di daftar riwayat pendidikan. Ini penting supaya apa? Supaya orang lain itu tahu bahwa tingkat pendidikan kita itu sampai mana, kualitas keilmuan kita atau kualitas
pendidikan kita itu seberapa tinggi, itu penting, terutama bagi nanti kalian kalau sudah ingin masuk ke sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, itu wajib ya dilakukan. Daftar riwayat hidup juga harus mencantumkan ekstrakurikuler dan kursus. Maksudnya apa Pak? Yaitu pendidikan non formal, pendidikan yang tidak ditempuh di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ya. Misalnya tahun 2012 kalian pernah kursus bahasa Inggris ya. Di mana dijelaskan di mana di Jepara atau di mana. Kemudian misalnya tahun 2013 kalian pernah kursus komputer, berarti kan nanti si pemilik perusahaan atau si pemilik pabrik tadi tahu bahwa keahlian kalian itu di bidang komputer. Atau kalian misalnya kursus bahasa Mandarin, nah nanti kalian akan menjadi kelebihan daripada apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tentunya nanti pemilik pabrik akan memilih orang yang pintar bahasa Inggris daripada orang yang kurang pintar berbahasa Inggris. Selanjutnya mengenai kecakapan. Kecakapan itu apa? Kemampuan kalian. Kalian itu mampunya apa sebenarnya? Contoh, di daftar riwayat hidup kalian menuliskan informasi teknologi. Kalian bisa menguasai Office Excel. Bagi yang belum tahu, ini adalah aplikasi atau program yang ada di komputer untuk mengolah angka. Ini penting di pabrik-pabrik, di perusahaan itu harus bisa minimal menguasai Excel ya. Kemudian bahasa itu yang digunakan kalian apa? Indonesia dan Inggris misalnya, bisa. Nah nanti ketika kalian masuk kerja itu kalian akan dites, benar tidak nih ya, kalian itu bisa katanya bahasa Inggris, nanti akan dites. Kalau kalian menulisnya Indonesia dan Perancis, maka kalian akan dites bahasa Perancisnya. Termasuk kemampuan lain, misalnya kalian bisa renang ya, atau kalian jago main sepak bola, atau kalian jago misalnya main bulu tangkis, kalian bisa tuliskan kemampuan itu di daftar riwayat hidup. Nah, kesimpulan di daftar riwayat hidup harus dituliskan kesimpulan, yaitu penulisan ya, sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Misalnya kalian itu ingin bekerja di perusahaan. Perusahaannya adalah perusahaan yang merakit komputer, maka di kesimpulan kalian bisa tulis, saya memiliki kesehatan yang sangat baik dan pekerja keras, latar belakang pendidikan saya juga cukup bagus, serta memiliki kemampuan komputer yang baik. Saya senang untuk belajar dan bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan baik. Itu adalah sebuah kesimpulan supaya si pemilik perusahaan itu tertarik untuk merekrut atau untuk membuat kita ke dalam perusahaan dia ya. Jadi kesimpulan itu sangat penting agar menjadi tolak ukur ya, kemampuan kita itu seberapa tinggi sih ya, untuk layak diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Dan ingat, yang namanya daftar riwayat hidup itu tidak selalu tujuannya untuk melamar kerja tadi ya, bisa dituliskan untuk kalian mengikuti organisasi. Misalnya nanti kalau kalian di tingkat SMP atau SMA, nanti kalian akan misalnya masuk ekstrakurikuler apa, pramuka, OSIS ya, PMR atau Paskibra, nanti kalian akan membuat daftar riwayat hidup. Nah itu kalian harus bisa menulis daftar riwayat hidup yang mengesankan. Ya, contoh daftar riwayat hidup itu seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Pertama, daftar riwayat hidup harus mengandung data pribadi ya, data pribadi seperti tadi, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Berikutnya, daftar riwayat hidup juga harus mengandung riwayat pendidikan, termasuk kursus-kursus yang pernah kalian ikuti. Kemudian ini, karena ini adalah daftar riwayat hidup untuk melamar di pekerjaan ya, di pabrik, maka ada riwayat pekerjaan. Ini sangat penting, riwayat pekerjaan, karena apa?
semakin kita memiliki pengalaman kerja, maka semakin kesempatan kita terbuka lebar untuk masuk ke sebuah perusahaan. Jika kita tidak mempunyai pengalaman kerja, kita akan susah untuk masuk ke sebuah perusahaan. Dan terakhir ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini sangat penting supaya pemilik perusahaan bisa mempertimbangkan kita ya di antara ribuan orang yang mendaftar nanti. Video kali ini Pak Boy akhiri. Terima kasih sudah menonton. Nanti akan ada latihan mengenai pembuatan daftar riwayat hidup ya. Kalian simak baik-baik contoh tadi supaya kalian bisa mengerjakan apa yang akan Bapak berikan tugas nanti ya. Pak Boy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.